Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, shalom, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Balkisa Babil dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 210301740889. Di sini saya akan menjelaskan tentang pidato Presiden Soekarno 1 Juni 1945. Apa itu dasar acara? Filosofi Great daripada Indonesia merdeka merupakan fundament filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Yang kedua, arti merdeka ialah political independence atau kedaulatan politik. Dalam risalah Mencapai Indonesia Merdeka 1933. Politik Pontificate merupakan suatu jembatan emas. Satu jembatan emas, di seberang jembatan emas itu kita sempurnakan masyarakat. Yang ketiga, beda isi, satu kesamaan. Banyak sekali negara-negara yang merdeka seperti Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, dan Mesir merdeka. Semua negara merdeka, tetapi isi dan derajatnya berbeda. Kesamaannya yaitu mampu mempertahankan negaranya atau mampu mempertahankan kemerdekaan negaranya. Selanjutnya, persiapan kemerdekaan. Insinyur Soekarno berkata, berdirilah, saya punya bulu. Kalau saya membaca Tuan punya surat yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai jelimet hal ini dan itu dahulu semuanya. Kalau benar, semua hal ini harus diselesaikan lebih dahulu sampai jelimet. Maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Maka saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka, Tuan. Tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai di lubang lumpur. Semboyan Indonesia Merdeka 1932. Berpuluh-puluh tahun yang lalu telah disiarkan semboyan Indonesia Merdeka sejak tahun 1933 dengan nyata mempunyai semboyan Indonesia Merdeka sekarang. Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia sekarang. Kemerdekaan merupakan jembatan emas. Di dalam Indonesia, merdeka melatih pemuda agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud dari perkataan jembatan. Di seberang jembatan emas inilah baru leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. International Rights, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita untuk menyusun, mengakui satu negara yang merdeka. Tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang jelimet. Tidak, syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh. Ini sudah cukup untuk international rights yang bernama merdeka, yaitu asal ada buminya dan rakyatnya, ada pemerintahannya, kemudian diakui oleh satu negara yang lain. Selanjutnya, filosofi Grand Select Welton Schultz. Hitler mendirikan Jermania di atas nasional sosialis Welton Schultz. Lenin mendirikan Soviet, yaitu Marxist historis materialis. Nippon mendirikan negara di atas Temo Kodo Seishin. Saudi Arabia mendirikan negara Arabia di atas satu dasar agama, yaitu Islam. Pada saat itu, hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Bukan buat satu orang, suatu golongan, baik bangsawan maupun golongan orang kaya, tetapi semua buat semua. Hal tersebut menjadi satu dasar pemikiran yang akan
dikupas sejak tahun 1918. 25 tahun lebih, dasar pertama yang dijadikan dasar untuk Negara Kesatuan Indonesia yaitu dasar kebangsaan. Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai Irian. Menurut Ernest Renan, leader Teto Ensemble, yaitu kehendak akan bersatu, maka yang menjadi bangsa yaitu gerombolan manusia yang bersatu, sedangkan menurut Otto Bauer, yaitu persamaan perangai yang timbul karena persamaan nasib. National state bukan semua negeri-negeri di tanah air yang merdeka di zaman dulu adalah national state, yaitu zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Kita hanya 2 kali mengalami national state. National state hanya Indonesia seluruhnya yang telah berarti di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan kini pula harus didirikan bersama-sama. Prinsip kebangsaan. Yang pertama, harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Yang kedua, internasionalisme tidak dapat hidup subur dalam bumi nasionalisme. Selanjutnya, dasar yang ketiga yaitu dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan. Prinsip nomor 4 yaitu prinsip kesejahteraan sosial. Tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Prinsip kelima yaitu hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu prinsip ketuhanan. Prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar yang di atas kelima dasar tersebutlah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada awalnya, 5 menjadi 3 dinamakan sosio-nasionalisme, sosio-demonstrasi, dan ketuhanan. Awalnya Trisila, lalu diminta satu dasar saja, maka dapat satu perkataan Indonesia yang tunggal, yaitu perkataan gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Pelukis baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam Pancasila. Terima kasih.